Ibu apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik juga. Apakah pertemuan pertama tadi sudah berdoa? Sudah, Ibu. Kalau begitu Ibu lanjut ya. Ibu minta tolong orang untuk memasang jata di depan. Saya Merlin, Ibu. Sambil tunggu teman kalian untuk memasang jata, Ibu absen ya. Iya, Ibu. Merlin, hadir Ibu. Marieta, Ada, Ibu. Ruth, hadir Ibu. Alfani, Hadir, Ibu. Betani, hadir Ibu. Asna, hadir Ibu. Seni, Hadir Ibu. Agustinus, Risa, Hadir, Ibu. satu orang yang tidak hadir untuk kali ini. Iya, Ibu. Sebelum kita lanjut pada materi baru, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Perkecambahan, Ibu. Apa itu perkecambahan, Risa? Perkecambahan adalah proses pertumbuhan suatu tumbuhan terlebih pada tumbuhan yang berbiji, Ibu, seperti kacang hijau, Ibu. Ya, betul. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi baru, yaitu sel tumbuhan. Sebelum kita lanjut, Ibu minta salah satu untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian sel tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis sel tumbuhan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan bagian-bagian dan fungsi sel tumbuhan. Ya, terima kasih Lucia. Ada yang tahu apa itu sel tumbuhan? Sel yang terdapat dalam tumbuhan. Organ yang tidak memiliki. Ya, sel tumbuhan itu adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran dari sel tumbuhan sendiri itu adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Nah, Ibu akan membagi dua kelompok untuk kelompok pertama Agustinus, Asnat, Lucia dengan Ruth. Kelompok dua Risa, Merlin dengan Alfani. Ya, baik, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, Ibu. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanya ya. Alfani, Ya, Ibu. kelompok satu sudah? Belum, Ibu kasih sementara kerja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kelompok satu sudah, Ibu. Kelompok dua? Sudah, Ibu. Gusti, nanti Gusti. Saya minta perwakilan dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Siap, Ibu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis pada sel tumbuhan. Soal yang pertama yaitu jelaskan jenis-jenis pada sel tumbuhan. Jadi di sini ada 6 sel pada tumbuhan, yaitu sel yang pertama parenkim. Sel parenkim adalah sel yang memiliki beberapa fungsi, mulai dari penyimpanan, dukungan terhadap fotosintesis, tempat berikatnya floem. Selain xilem dan fluum yang terkait dengan sel parenkim, daun juga terdiri dari sel-sel parenkim. Yang kedua adalah sel kolenkim. Sel kolenkim hidup saat sudah dewasa dan hanya memiliki sebuah dinding primer. Jawaban selanjutnya akan dijawab oleh teman kelompok. Baik, terima kasih. Dan yang ketiga adalah sel sklerenkim. Sel sklerenkim adalah sel yang keras dan tangguh yang memberikan kekuatan pada tumbuhan itu. Sel ini terdiri dari skleret dan serat. Terdapat dinding sekunder yang mengandung lignin sehingga kedap air. Dengan demikian sel-sel ini tidak dapat bertahan lama karena tidak dapat melakukan pertukaran zat untuk melakukan metabolisme. Sel sklerenkim biasanya akan mati pada waktu tertentu. Sitoplasma akan hilang dan meninggalkan rongga kosong. Yang berikut ada sel xilem. Nah, sel xilem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Sel ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Sel xilem pertama kali muncul pada tanaman sejak 425 juta tahun yang lalu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Yang kelima ada sel fluum. Sel fluum adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi yang ditransportasikan terutama subosa. Sel fluum terdiri dari 2 jenis sel, yaitu tabung salingan dan sel pendamping. Pada tabung salingan tidak terdapat inti sel dan ribosom dan metabolismenya diatur oleh sel pendamping. Sedangkan sel pendamping terhubung di tabung salingan melalui plasmodesmata. Baik, saya akan lanjutkan yang keenam itu sel epidermis. Sel epidermis tanaman adalah sel parenkim khusus yang terdapat di seluruh permukaan daun, batang, dan akar. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ada bertanya, kami persilakan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan bagian-bagian sel tumbuhan dan juga fungsi dari sel tumbuhan tersebut. Ada 8 bagian sel tumbuhan dan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel ini berfungsi untuk mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Yang kedua itu plastisida atau kloroplas. Plastisida atau kloroplas ini berfungsi untuk membawa pigmen. Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan letak dari inti sel dan juga kloroplas.
Ini adalah bagian inti sel ya teman-teman, bagian kuning. Kloroplas ini yang bagian ungu ya teman-teman, warnanya ungu. Yang ketiga itu ribosom. Nah teman-teman, yang ketiga itu ribosom. Nah ribosom ini merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein yang fungsinya untuk memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel. Nah yang keempat itu mitokondria. Teman-teman, mitokondria ini berada di atas sini ya teman-teman, warnanya biru dan juga bercampur kemerahan. Mitokondria ini merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Baik yang ke-5 sampai ke-8 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Merlinara. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yang ke-5, badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari kumpulan sel pipi yang memiliki bentuk sistem berkelok-kelok dan berbentuk kantong pipi. Fungsi utama badan Golgi yaitu mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel setelah retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Yang keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak, yaitu tempat menyimpan fosfolipid, steroid, glikolipid, menjalankan detoksifikasi grup dan racun. Yang ketujuh, vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tubuh dan sel tumbuhan. Vakuola berfungsi juga sebagai ekskreasi produk-produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Yang kedelapan, peroksisom. Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Fungsi peroksisom ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Kasih Bu. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, tadi dari kelompok 1 sudah menjelaskan
jenis sel tumbuhan? 6, Ibu. Sebutkan. Sklerenkim, kolenkim, parenkim, flum, xilem, dan epidermis. Lucia, sebutkan apa itu sel xilem? Sel xilem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Jadi ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Sel xilem pertama kali muncul pada tanaman sejak 425 juta tahun yang lalu. Terima kasih, Bu. Kalau asal sel phloem apa? Sel phloem adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi, Ibu. Root, sel epidermis. Sel epidermis tanaman adalah sel parenkim khusus yang terdapat di seluruh permukaan daun, batang, dan akar. Berdiri di situ. Kenapa lambat Mirajala? Lihat ini terlalu Soalnya materi terus, Ibu. semua habis baru datang. Ibu masih kasih kesempatan untuk masuk. Silakan dulu. Dia terlalu terus, Ibu. Ya, kasih. Tadi sudah jelaskan ada 6. Sekarang Ibu mau tanya untuk yang kelompok 2. Di sini kan tadi kamu sudah dijelaskan ada 8 bagian-bagian sel tumbuhan. Di sini ada ribosom, kloroplas, vakuola, badan Golgi, retikulum endoplasma, inti sel, peroksisom dengan mitokondria. Nah, Risa saya mau tanya apa itu fungsi dari vakuola? Risa ini. Vakuola berfungsi sebagai ekskreasi produk-produk limbah dan pencemaran intraseluler molekul kompleks, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mary, fungsi dari badan Golgi? Fungsi utama badan Golgi yaitu mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel setelah retikul endoplasma mensintesis protein dan lemak. Alfani, fungsi dari vakuola? Baik, Ibu, kalau vakuola itu dia berfungsi sebagai ekskreasi produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Oke, baik. Nah, di sini ada 8. Saya mau tanya dia Jalo. Fungsi dari inti sel apa? Iya, cara terlambat. Terlambat, Ibu. Jadi tidak. Kenapa terlambat? Bangun terlambat itu. Malam tidak bisa cepat tidur kok. Tidak itu tugas banyak, Ibu. Sampai di sini semua ngerti atau? Sudah, Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan. Sudah dengar? Bagian-bagian sel tumbuhan terdiri dari 8. Yang pertama nukleus, plastida, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan peroksisom. Ya, terima kasih Mary. Di sini yaitu kesimpulannya sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Nah, dalam sel tumbuhan ini ada 6 jenis sel tumbuhan. Yang pertama itu sel kolenkim, sel sklerenkim, sel xilem, sel phloem, sel epidermis, dan sel parenkim. Nah, dan juga ada bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama itu nukleus, plastida, ribosom, mitokondria, badan Golgi, inti sel dengan peroksisom. Materi kita sampai di sini. Ingat minggu depan kita akan belajar tentang sel hewan. Sebelum dilanjut dari sel hewan, Ibu akan tanya kembali materi tentang sel tumbuhan. Nanti Ibu akan tanya satu-satu. Ingat belajar ya. Iya, Ibu.
Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Next, Ibu. Ibu minta tolong dua orang untuk mencabut carta di depan. Lucia dan Asma.